tidak bisa kita menghilangkan subjektivitas kita untuk menilai itu. Betul. Maka kita perlukan pihak lain yang menurut kita yang memang yang lembaga yang kompeten untuk melakukan, membantu kita menilai personil kita secara objektif, sehingga nanti kita menempatkan mereka itu sesuai dengan kapasitasnya. Tapi minimal bagi saya itu bagaimana sisa waktu ini saya maksimalkan untuk menuntaskan apa yang menjadi janji kita dulu bersama pasangan saya waktu itu. Soal ini kan masa akhir Bapak Ya. 2023. Ya. Setelah ini apakah tetap akan melangkah lebih jauh lagi atau tetap di PPU? Ya, saya pikir memang semua kebijakan itu harus ada dasar hukumnya, Pak. Oke. Usahakan tertib saja lah. Jadi tertib Ya, administrasi tertib saja, ya. Insya Allah aman lah itu. Pak Hamdam, ini kan tersisa 19 September ya Pak? Ya. Masa akhir Bapak. Ya. Kalau Jokowi punya jalan tol, Ya. kira-kira dalam sisa waktu Pak Hamdan ini, legasi apa yang akan Bapak buat? Ya. Yang jelas bahwa bagi saya membentuk ya, menciptakan pemerintahan yang baik itu menjadi faktor penentu. Oke. Ya, faktor penentu. Sehingga saya tentu harus menyusun ini perangkat daerah ini menjadi organisasi yang kuat, ya. Karena itu yang akan nanti banyak bekerja. Bupati ini kan tidak mungkin mampu mengurusi segala sesuatunya. Perlu dukungan perangkat-perangkat kerja yang solid. Ya. Dan memang mereka menduduki tempat yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya, ya kan? Maka kita sekarang ini lagi melakukan apa tuh namanya? Supervisi? Bukan. Ini baru saja saya tadi buka acaranya. Jopit kepada beberapa pejabat pertama kita. Maksudnya supaya yang menilai ASN ini bukan saya saja. Karena kalau saya saja kan subjektif tuh. Ya. Tidak bisa kita menghilangkan subjektivitas kita untuk menilai itu. Betul. Maka kita perlukan pihak lain yang menurut kita yang memang yang lembaga yang kompeten untuk melakukan, membantu kita menilai personil kita secara objektif, sehingga nanti kita menempatkan mereka itu sesuai dengan kapasitasnya, yang on the right man, on the right place. Semacam talent scout gitu Pak? Ya, talent scout termasuk di dalamnya. Itu pakai lembaga di luar PPU berarti Pak? Dari BKN, tenaga-tenaga asesor yang memang sudah teruji, lembaga perguruan tinggi juga ada terlibat di situ. Pansel namanya, kita buat tim pansel yang orang-orangnya terdiri dari para asesor yang memang sudah teruji selama ini. Kursi apa yang kira-kira jadi Bapak bilang legasinya Bapak perlu, ini kayaknya perlu diperbaiki nih dalam waktu dekat ini? Saya melihat sebenarnya sementara ini sudah cukup bagus ya. Cuma kan memang masih perlu kita percepatan, pergeseran supaya lebih optimal menurut saya kan. Makanya saya minta bantu dipotretkan ini gimana nih para pejabat-pejabat pengambil penentu di masing-masing OPD kan, masing-masing teknis. Nah, memang yang harus kita perkuat itu ya fungsi perencanaan itu pasti, fungsi untuk pemberdayaan masyarakat, fungsi-fungsi untuk mengelola pendapatan, itu yang dan termasuk ya fungsi-fungsi yang memang eksekutornya seperti dinas-dinas PUPR, Kimpraswil, itu yang mungkin harus betul-betul. Tapi ya mestinya tidak harus secara menyeluruh, karena ini harus menjadi
tim kerja yang harus saling memperkuat gitu. Jangan sampai nanti milih talent scout malah memperlemah. Memperlemah itu dia. Betul. Kapan akan ada hasil talent scout ini, Pak? Ini secepatnya. Secepatnya. Ya saya minta jangan terlalu lama. Jadi setelah Lebaran sudah punya tim baru ya? Bukan. Bukan. Terlalu lama itu. Terlalu lama. Jadi mungkin Ramadan ya? Ya mungkin awal-awal Ramadan lah. Sudah ada talent scout untuk bisa. ASN yang kategori siap bekerja dengan cepat gitu. Iya, paling lama itu. Oke. Pak Abdan, ini saya dengar anggaran cuma 1,9 triliun untuk PPU ya. Terus kemudian Bapak juga berakhir di bulan September, tapi juga punya keinginan ada legasi di PPU. Tadi saya sudah lihat. Kemudian juga saya pernah dengar ada 5 program prioritas di PPU. Nah, saya belum bisa bayangkan adalah bagaimana dengan anggaran kecil ini bisa mengcover semua cita-cita Bapak di PPU sendiri. Ya memang kalau semua nggak mungkin lah ya. Tapi minimal bagi saya itu bagaimana sisa waktu ini saya maksimalkan untuk menuntaskan apa yang menjadi janji kita dulu bersama pasangan saya waktu itu. Ya karena itu sudah menjadi ketetapan yang sudah diformalkan, ya wajib hukumnya bagi kami untuk memenuhi janji itu. Ya, kalau tidak bisa 100%, ya 95% lah tercapai ya. Begitu. Pertanyaannya apa yang dioptimalkan di sisa? Ya, jelas infrastruktur. Infrastruktur, infrastruktur dasar. Termasuk sebenarnya yang paling saya betul-betul merisaukan saya itu cakupan pelayanan air bersih, Mas. Ya. Sampai sekarang ini kami baru mampu memberikan layanan air bersih ke masyarakat kita itu baru sekitar 28% masyarakat kita yang mendapatkan layanan air bersih. Nah, sebenarnya bisa kita maksimalkan karena infrastrukturnya sebenarnya sudah mulai kita siapkan dengan baik. Cuma masih perlu ada penguatan lagi di sektor jaringan distribusi yang memang perlu biaya mahal karena letak pola bermukim masyarakat kita itu kan menyebar, luas wilayah yang cukup luas sehingga ya memang kami perlu biaya besar untuk air bersih ini, investasi di air bersih, khususnya membangun jaringan-jaringan distribusi. Selama ini memang yang cukup berperan memberikan support itu adalah memberikan penyertaan modal kepada PDAM, namun karena pertimbangan macam-macam, pertimbangan teman-teman di legislatif dan mungkin di tim TAPD kita sehingga untuk tahun ini ditiadakan penyertaan modal, sehingga akhirnya untuk supaya perusahaan air minum ini tetap eksis, ya mau tidak mau pilihannya adalah menaikkan tarif secara proporsional. Karena kebetulan memang tarif kita ini termasuk tarif air minum yang paling murah di Kalimantan Timur. Termurah, Pak? Ya, termurah. Sehingga jadi kita akan dinaikkan berapa? Ya, ada penyesuaian. Ya, kita akan menaikkan secara proporsional, bertahap, sehingga nanti bisa mensubsidi maksudnya silang. Bendungan Semoy sendiri nggak cukup untuk mengcover? Bendungan Semoy itu memang sepenuhnya untuk IKN. Iya, bukan untuk kita. Ya. Jadi tidak bisa direbeskan. Tidak bisa. Ini kami sebenarnya lagi melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian PUPR supaya ya disodetlah sedikit supaya bisa masuk berapakah mungkin 50 liter per detik bisa kita ambil untuk kita olah sendiri, untuk kita distribusikan ke masyarakat kita yang ada di Sepaku. Karena kalau kita mau bawa ke sini juga terlalu jauh. Betul. Ya, kita sebenarnya punya potensi-potensi air baku yang memang tinggal kita tinggal kita sentuh dengan teknologi-teknologi khusus sehingga ya ketersediaan air baku itu ya memang cukup. Nah, tapi kan semua itu perlu anggaran toh. Nah, dengan anggaran yang terbatas ini kan kita semuanya harus kita urusi. Ini pertanyaan terakhir dan mungkin ditunggu-tunggu, Pak. Soal ini kan masa akhir Bapak 2023. Setelah ini apakah tetap akan melangkah lebih jauh lagi atau tetap di PPU?
Saya pikir karena ada sesuatu yang menurut saya yang menarik untuk saya lihat hasilnya ke depannya, ya sebenarnya saya lebih menarik di PPU ini. Jadi ya. akan tetap maju Ya, 2000. kalau nanti masyarakat masih mengharapkan itu, ya saya siap. Kendaraan politiknya sudah siap? Apakah Ya. jadi PAN lagi atau mungkin Saya pikir kalau politik ini kan tentu Dinamis. dinamis dan perlu komunikasi yang cair. Ya. Saya kira tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Dulu juga kan kita punya pengalaman yang cukup berharga. Ya. Sebagai ketua partai malah maju tidak didukung oleh partainya sendiri. Ini kan Ya, bagi ya, saya ini kan itu fenomena yang sudah terlalu lazim bagi kita ini politisi. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk hal-hal itu. Yang terkecil mungkin harus kita perhitungkan sehingga kita ini betul-betul nanti meyakinkan punya tiket untuk maju. Bagaimana dari manapun anunya caranya, yang dimanapun partainya, yang penting kita punya tiket maju. Gitu Mas. Paham. Dan ini PPU kan lagi seksi ya, karena bisa jadi mungkin orang nasional juga datang ke sini. Siap. Dan mungkin berhadapan langsung dengan Pak Hamdan. Ketika ada orang nasional atau mungkin tokoh-tokoh lokal dari Kaltim datang ke PPU. Maksud aku persiapan Pak Hamdan sendiri. Ya, kalau saya ya yang penting bisa melayani ya masyarakat dengan baik, terus merespon semua apa yang menjadi ekspektasinya masyarakat. Ya persoalan nanti saya bisa realisasikan atau tidak itu kan urusan lain ya. Yang jelas saya sudah mencoba saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan kepada apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat ya. Dan saya meyakini mereka juga pasti memahami juga keterbatasan kita ya, sehingga mudah-mudahan dengan begitu masyarakat itu tetap berkeinginan untuk memberikan amanahnya kepada kita gitu. Bapak pernah di DPRD pernah, sekarang di pemerintahan. Kalau boleh tahu Tribuners nih, buat untuk Tribuners, suka dukanya Bapak di pemerintahan sekarang ini? Ya. Saya pikir masing-masing ada suka dukanya ya. Tapi perasaan saya mungkin ya sama, tetap lebih banyak sukanya. Di Dewan ya memang sih kekuasaan kita cukup lumayan ya. Tapi kita tidak dibebani kerja-kerja teknis yang berat ya. Karena kita yang penting kita itu cukup memahami persoalan lalu kita suarakan. Ya begitu saja. Yang mengerjakan teknis, administratif kan ada pendampingnya kan. Belajar dari kasus sebelumnya, apa yang akan jadi bumper Pak Hamdan sendiri? Ya saya pikir memang semua kebijakan itu harus ada dasar hukumnya Pak. Usahakan tertib sajalah. Jadi tertib administrasi tertib saja, ya. Insya Allah aman lah itu. Dan Pak Hamdan, terakhir buat Tribuners, ada mungkin yang akan diutarakan pada Tribuners untuk ulang tahun PPU sendiri? Buat Tribuners, saya mewakili masyarakat Penajam Pasir Utara dan tentu pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menyampaikan terima kasih atas sinergisitas kerjasama yang baik dengan Tribun secara umum, Tribun News secara umum selama ini, dan kami rasakan sudah cukup banyak memberikan support ya, baik itu kepada pemerintah, terutama kepada masyarakat dengan menyajikan berita-berita yang mencerahkan. Teruslah Tribunes bekerjasama dengan pemerintah Penajam Pasir Utara, bekerjasama dengan masyarakat Penajam Pasir Utara, sehingga apa yang memang selama ini menjadi harapan masyarakat bisa kita penuhi secara perlahan-lahan. Ya. Thank you, Tribunes. Ya.
Baik Tribuners, itu penutup kita hari ini di PAP Room. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.